Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin presentasikan tentang bahasa dan sastra Nusantara, sastra Islam di Melayu Gurindam 12 karya Ali Haji. Pasal pertama. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwasanya masuknya Islam ke Nusantara sejak abad ke-7, namun mulai terlihat dan berkembang pesat pada abad 12 hingga 16. Proses Islamisasinya pun ditandai dengan munculnya berbagai institusi Islam Nusantara. Kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara tersebut telah berpengaruh dan bahkan turut memberikan sumbangan besar atas kemajuan Nusantara. Di antaranya sumbangan besar atas tersebut adalah sumbangan pemikiran baru dan konsep nasionalis, intelektualisme, dan tumbuhnya masyarakat yang memiliki kepribadian insani. Di samping itu, perkembangan Islam Nusantara ini juga telah mampu mendorong pertumbuhan berbagai cabang ilmu pengetahuan termasuk kesastraan Melayu baik di kalangan masyarakat lapisan atas instan maupun di kalangan masyarakat lapisan menengah di bawah rakyat. Pemikiran Islam di Nusantara memiliki diskursus pada bidang fikih, filsafat, tasawuf, dan tentu juga pemikiran di bidang sastra. Di sini juga muncullah bukan hanya ahli intelektual, tetapi juga banyak munculnya para bujangga Islam yang mampu mengungkapkan ajaran-ajaran Islam dalam membentuk tulisan terkait. Uraian di atas tulisan singkat ini mengkaji salah satu karya sastra Melayu yang ditulis oleh seorang pujangga terkenal, yaitu Ali Haji bin Raja Ahmad dengan karya Gurindam 12. Biografi Ali Haji bin Raja Ahmad. Bisa dikenal dengan nama pena Raja Al-Haji adalah seorang ulama, sejarawan, dan pujangga abad 19, keturunan Bugis dan Melayu. Beliau lahir di Selonggor pada tahun 1808 dan meninggal di Banyangat, Pulau Riau tahun 1873. Masih diperdebatkan, Raja Ali terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku Pedoman Bahasa, buku yang menjadi standar bahasa Melayu. Raja Ali Haji adalah cucu Raja Ali Haji Fisabilillah, saudara Raja Lamu Sultan pertama Selonggor. Fisabilillah adalah keturunan keluarga kerajaan Raju yang merupakan keturunan dari prajurit Bugis yang datang ke daerah tersebut pada abad 18. Raja Ali segera dipindah oleh keluarganya ke Pulau Banyangat saat masih bayi, di mana dibesarkan dan menerima pendidikan di sana. Karya terkenal yang ditulis oleh Raja Ali diantaranya Puisi Gurindam 12 pada tahun 1847, buku Tuhfat al-Nafs Bingkai Berharga pada tahun 1860, Silsilah Melayu Bugis pada tahun 1865. Karya lain dari Raja Ali Haji antaranya Bustan al-Kitib tahun 1957, Kitab Pengetahuan Bahasa pada tahun 1859, Intizam Wazaif al-Malik pada tahun 1857, Penghargaan
kerajaannya dianugerahkan gelar pahlawan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 November 2004. Buku karya Haji Ali berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa telah ditetapkan dalam Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa nasional Indonesia atas dasar kontribusi yang sangat penting dan layak. Gurindam 12 merupakan wujud bagian dari budaya tulis-menulis di alam Nusantara yang berkembang pada masa silam. Terbukti banyaknya naskah-naskah kuno yang terdapat di berbagai daerah di tanah air, khususnya daerah Riau. Naskah banyak berisi dokumen informasi yang ditulis dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa, Sunda, Aceh, Bali, Batak, dan lainnya. Naskah yang ditulis bersifat sastra keagamaan, nasihat, nilai-nilai religius, dan adat istiadat dalam kemaslahatan kehidupan individu. Naskah bermuatan religiustan, khususnya Islam, karena terkait dengan proses islamisasi dalam kemaslahatan kehidupan individu. Naskah bermuatan religiustan, khusus Islam karena terkait dengan proses islamisasi. Penanaman Gurindam 12 oleh Raja Ali Haji terhadap karya oleh Gurindam ini terdiri dari 12 pasal. Jika dilihat oleh dalam pasal yang terhadap dalam GDP mengandung nilai-nilai Islam dan pendidikan Islam yang cukup kental. GDP penuh dengan petuh bermakna tinggi yang merupakan pengejawatahan ajaran Islam yang terkandung oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Keindahan bahasa dan keluasan makna yang terkandung dalam GDP menunjukkan bahwa Raja Ali Haji adalah seorang pujangga besar dan ulama yang mumpuni. Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tengahnya tiada ia menyala. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal maka Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, itulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, itulah di dunia mudorot. Nilai pasal pertama mengandung nilai ketuhanan atau teologi. Barang siapa tiada megang agama, sekali-kali tiada boleh dibilang agama. Agama adalah hal yang penting bagi manusia. Setiap manusia harus memiliki agama agar tidak buta dalam menjalani kehidupan. Agama sebagai identitas pribadi. Tanpa agama berarti tidak memiliki identitas. Aturan-aturan agama tidak menyentuh kehidupan sehingga kehidupan tidak terarah dan tidak ada aturan. Maka agama merupakan identitas seseorang. Barang siapa mengenal yang empat, maka itulah yang ma'rifat. Kesempurnaan perjalanan kehidupan manusia mesti mengenal empat zat yang menjadikan manusia. Mula-mula empat hal tersebut adalah Allah, diri, dunia, dan akhirat. Allah adalah Tuhan yang wajib disembah
diri merupakan bagian fisik dan psikis dan harus dikendalikan berdasar nilai teologi yang dianut. Dunia tempat hidup berkarya serta tempat mengaktualisasikan diri. Akhirat tempat kembali dan mempertanggungjawabkan kehidupan dunia. Barang siapa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh dan tegaknya tiada yang mengalah. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, baik secara vertikal pada sang ilahi maupun horizontal antara sesama manusia. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Orang yang tidak beragama akan kehilangan identitas diri dan tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipahami orang yang mampu mengendalikan diri berdasar perintah agama, maka itulah orang yang sudah mengenal hakikat kehidupan. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya mengetahui kebesaran Allah lewat manusia dalam penciptaan makhluk yang paling sempurna. Kehidupan yang hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja akan menyesal pada akhirnya karena kehidupan dunia sesat. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudorot. Memahami akhirat mesti menghindarkan diri dari hal yang membuat celaka. Kesimpulan dari makalah ini adalah Gurindam 12 adalah salah satu karya sastra Melayu, merupakan puisi yang berisi 12 pasal yang berbait-bait berisi nilai-nilai agama. Gurindam 12 adalah karya dari Raja Ali Haji, seorang pujangga dan sastrawan terkenal yang bahkan hingga saat ini karya-karyanya masih banyak dinikmati. Dengan adanya karya Gurindam ini diharapkan dapat menjadi karya yang menginspirasi masyarakat akan pentingnya agama dalam kehidupan.